Jadi asosiasi ini yang menangani pengusaha-pengusaha cabai. Ada juga Ada, ternyata ya. iya. Ini bidang percabai-cabai juga Ada. Dulu kita bayangannya petani itu Yang tua-tua, tua-tua ya, gitu, Pak, ya. motornya. Sekarang banyak mulai Betul, ada betul. petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra RKS dimanapun Anda berada dan juga Sobat BPS Indonesia. Dan senang sekali rasanya pagi ini saya Yudi Zahrana menemani Anda langsung hadir di kantor BPS Kabupaten Pekalongan ya. Alhamdulillah ini pertama kalinya nih saya main ke kantor BPS Pekalongan setelah beberapa waktu lalu ada perpindahan dari kantor BPS di Wiradesa di Jalan Rinjani Kajen ini. Dan di sebelah saya ada tamu istimewa sekali pastinya Mitra RKS, orang-orang hebat dari BPS yang akan menemani kita. Jangan lupa ajak kawan, saudara, siapapun untuk melihat channel ini ya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Dan pagi ini di sebelah kanan saya ada Bapak Muhammad Edi Mahmud SSIMP. Beliau adalah Deputi Bidang Neraca dan juga analis statistik BPS. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak Yuni. Sehat ya, Selamat Bapak? pagi Mitra RKS. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini pertama kali saya ketemu dengan Pak Edi. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, kemudian juga di sebelah Pak Edi ada Insinyur Sri Diastuti MM, Ketua Tim Statistik Industri dan Pertanian BPS Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bu Dias. Selamat pagi Mbak Yudi. Iya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aura-aura mereka ini positif sekali ya, terpancar pagi ini Mitra RKS. Dan senang sekali ini Bu ya, kita langsung menemani Mitra RKS dan juga sobat BPS dimanapun berada langsung di kantor BPS. Kantornya asik sekali nih Bu ya, Bapak ya. Alhamdulillah. Di sebelahnya juga banyak pohon-pohon, jadi adem banget nih di sini. Nah, Mitra RKS, kita pagi ini akan membahas terkait dengan pemanfaatan data survei ekonomi pertanian atau SEP 2024 dan juga indikator strategis Kabupaten Pekalongan untuk Pekalongan Maju. Langsung saja nih, saya langsung ke Pak Edi. Biasa dipanggil Pak Edi ya Pak ya? Ya. Biar lebih akrab. Kalau Pak Muhammad Edi Mahmud nanti saya Panjangan. agak belibet ya. Biar lebih akrab Pak Edi ya. Oh iya, boleh tahu Pak Edi ini berarti asalnya dari mana nih Pak? Saya kalau ditanya asal dari mana, saya kelahiran Tegal. Oh, orang Tegal ternyata. Tapi lama di Kalimantan. Oh, lama di Kalimantan. Tapi masih ada Tegal-Tegalnya lah ya Pak ya. Ada. Tetanggaan ternyata kita ya Pak ya. Ya. Baik, langsung kita ke tema ya terkait dengan SEP, Survei Ekonomi Pertanian atau SEP 2024. Nah Pak Edi, saya pengen nanya nih untuk SEP 2024 ini Pak Edi. Tahun 2023 ini adalah tahun sensus pertanian nih Pak, sesuai data yang saya terima. Tahun 2023 adalah tahun sensus pertanian, di tahun 2024 ini dilanjutkan dengan SEP. Nah, apa bedanya sensus pertanian dengan survei ekonomi pertanian Pak Edi? Monggo Pak. Kalau sensus pertanian yang sudah kita lakukan tahun lalu itu kan memang kita mendata pertanian secara keseluruhan, ya, jumlah dan sebagainya. Baik itu pertanian itu kan, kalau kita bicara pertanian itu sebenarnya pertanian secara umum, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan. Data-data globalnya sudah kita dapatkan tahun lalu, tapi tahun ini kita ingin lebih dalam lagi menanyakan atau mengetahui beberapa data yang lebih penting lagi. Yang lebih penting lagi itu lebih ke arah bagaimana kemudian usaha-usaha pertanian itu kemudian dikelolanya seperti apa oleh para petani. Jadi kalau bilang petani itu sebetulnya kita gambarannya ya peternak, ya perikanan juga nelayan. Jadi apakah kemudian dalam manajemen pengelolaan usaha pertanian itu sudah baik atau tidak, kemudian juga karakteristik dari para petani itu sendiri gitu, apa pendidikannya dan sebagainya. Dan yang lebih penting tentunya
kita ingin mendalami karakteristik dari kegiatan ekonominya. Mungkin kita bicara tentang pendapatan dari petani itu seperti apa ya, produk yang dihasilkan, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan itu. Karena dengan seperti itu kita bisa tahu sebetulnya pertanian itu secara struktur ekonominya seperti apa. Bayang supaya nanti pemerintah kalau punya program pengembangan pertanian atau paling tidak karena di Kabupaten Pekalongan itu sel pertanian dalam kegiatan ekonomi cukup tinggi sekitar 15% lebih. Kalau kita ingin mengembangkan apa ya yang kita apakah misalnya biaya pertanian itu ternyata lebih tinggi dari pendapatannya atau malah sebaliknya pendapatannya kurang, itu apa disebabkan produk pertaniannya yang murah dan sebagainya. Itu jadi lebih mendalami supaya kita lebih paham betul gitu apa yang terjadi di pertanian. Itu sebetulnya yang kegiatan yang dilakukan di tahun ini ya, tadi disebut namanya survei ekonomi pertanian. Seperti itu ya Pak ya. Apalagi masyarakat Kabupaten Pekalongan juga banyak yang bertani nih Pak. Betul. Ya. Termasuk di daerah saya Pak. Saya daerah saya sih soalnya. Kemudian saya masih pengen tanya ke Pak Edi nih Pak. Bagaimana pemanfaatan data survei ekonomi pertanian terhadap pemerintah untuk pemerintah Pak Edi? Ya. Jadi tadi yang sudah sebutkan secara garis besar memang pemerintah kan ingin, kalau secara nasional saja barangkali tenaga kerja yang di pertanian itu sekitar 30% Pak. Ya. Jadi kalau kita ada 10 orang ya 3 orang itu petani lah ibaratnya ya. Petani, kemudian dari 30% itu kan berarti kita bicara banyak orang. Apa sih yang bisa kita bantu untuk mengembangkan pertanian itu supaya kesejahteraan petani meningkat, kemudian tata kelola pertanian itu lebih nyaman, apakah bibit yang kurang, tata niaga yang kurang sehat dan sebagainya, itu akan tergambar di sana. Nah, sehingga program pertanian yang nanti akan diambil oleh pemerintah berdasarkan data yang valid yang didapatkan dari survei ekonomi pertanian. Apapun kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka kebijakannya kalau bisa kita dorong kebijakan yang berbasis data atau database policy gitu ya, database policy atau data evidence policy. Semua kebijakan harus ada data. Jangan sampai kebijakannya didasarkan pada data, jadi nanti akhirnya program-program pembangunan di bidang pertanian akhirnya nggak pas untuk petani barangkali. Jangan berdasarkan cocokologi ya Pak ya. Kira-kira gitu ya. Harus ada data yang pas, ya, valid gitu. Jangan pakai cocokologi. Iya. Itu data. Nanti keluarnya kodam lagi. Oke, terima kasih ke Pak Edi dulu nih, Bu Dias ya. Pak Edi, ada inovasi nggak sih Pak dengan SEP 2024 ini? Jadi inovasi dalam pengumpulan data barangkali sudah kita lakukan. Ya, kalau pengumpulan data sebelumnya petugas kita itu memakai kertas, ibaratnya bawa dokumen. Tapi di beberapa tempat untuk beberapa kegiatan ekonomi pertanian ini kita sudah pakai KPI ya. KPI. Jadi orang petugas kita nggak bawa kertas lagi ya, barangkali kalau dia punya HP atau tab yang berbasis Android, lakukan, dia langsung nanya, dimasukkan ke sini, datanya langsung kerekam. Atau misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar ya, kita juga sampaikan ada link yang mungkin bisa diakses ya, sehingga bisa tanpa didatangi petugas pun sebetulnya bisa mandiri gitu ya. Secara mandiri didata. Jadi ini tujuannya sebetulnya untuk lebih ke efisiensi pendataan, dan juga kita memanfaatkan teknologi yang terbaru untuk juga mengurangi kesalahan-kesalahan yang barangkali dilakukan atau muncul ketika kita melakukan pendataannya secara manual, secara kertas, wawancara. Barangkali itu sih kita banyak inovasinya, tapi salah satu untuk dalam kegiatan survei ekonomi pertanian adalah itu ada kami nyebutnya KPI ya,
untuk yang tadi Android ataupun link yang bisa diakses, kita nyebutnya keyword. Gitu. Seperti itu ya. Jadi memanfaatkan teknologi paperless ya Pak ya. Paperless. Apalagi kalau bawa kertas takutnya mungkin tercecer, Tercecer, jatuh, kotor ya Bu iya. ya Bapak. Tercecer, kotor, atau sekarang kan sebetulnya kita ada undang-undang perlindungan data pribadi ya. Sebetulnya kuesioner itu kalau diisi nggak boleh kemana-mana. Jangan sampai nanti kayak kemarin saya lihat di tempat orang jualan itu bungkusnya fotokopi Iya. apa ya, Data sesuatu yang yang data penting. gitu yang Iya, penting, nggak yang boleh itu. Berkas negara tapi Nah. jadi apa corong itu kacang Bungkus kacang. goreng gitu ya. Bungkus kacang, ya. Jangan sampai itu terjadi. Jangan Jadi belajar sampai. dari itu ya Bapak Ya, Ibu betul. ya. Akhirnya menggunakan teknologi yang ada. Apalagi sekarang kan sudah canggih juga ya Canggih, Bapak Ibu betul. ya. Hmm. Seperti itu, luar biasa sekali nih Mitra RKS ya, terobosan dari BPS. Kemudian saya ke Bu Dias nih. Bu Dias ini merupakan ketua tim statistik industri dan pertanian BPS Provinsi Jawa Tengah, betul ya Bu Iya, ya? betul. Kita juga pengen kenalan nih, pengen tahu Iya. untuk tugasnya apa. Tim Intan berarti ya Bu ya? Betul, Bisa iya. disingkat seperti itu ya? Bagus, Tadi saya bagus belajar namanya. dikit Pak, ada bocoran juga ya. Kalau boleh tahu nih Bu, tugas dari tim Intan BPS Provinsi Jawa Tengah itu apa Bu? Iya, terima kasih Mbak Yudi. Secara umum bahwa tugas BPS itu adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju ya. Nah, bidang kami adalah menangani penyediaan data terkait dengan pertanian dan industri. Secara umum, kalau secara nasional itu namanya bidang statistik produksi. Tetapi khusus di Jawa Tengah kami menamakan tim kami namanya tim industri dan pertanian. Biar cantik, Iya. Intan gitu, tim Intan. Sesuai dengan Bu Dias ya. Cantik dan anggun ya. Ya, jadi nah di sana tugas kami adalah bertanggung jawab menyediakan data terkait dengan pertanian dalam arti luas tadi yang sudah disampaikan Bapak Deputi ya, Oke. mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain itu kami itu ada survei rutinnya selain sensus pertanian ya, itu ada survei rutinnya. Selain itu kami juga bertanggung jawab terhadap data penyediaan data industri, pertambangan, energi, dan konstruksi. Nah, itu secara Jawa Tengah itu tim kami bersama tim kami bertanggung jawab. Nah, luas banget ya, banyak ya Mbak ya. Luas banget ya Bu Iya, ya. supaya banyak. Ada yang bulanan, Ah, ada yang triwulanan, ada yang tahunan, ada yang supron. Supron itu 4 bulanan. Ya, ada yang bergulir. Jadi seperti tugas kami. Jadi tiap hari tim dari BPS Kabupaten Kota itu ada kegiatan survei di kegiatan industri dan pertanian. Iya, betul sekali. Apalagi manusia ini kan sifatnya dinamis ya. Kita Iya. tidak tahu perubahan apa yang terjadi dan Iya. data ini terus mengikuti ya Bu ya. Iya. Gitu, tadi sudah dijelaskan ya. Ternyata itu tugasnya tim Intan, Tim Intan. industri dan pertanian ya Bu Intan, ya. iya. Nah Bu, saya masih pengen nanya, mungkin ada kolaborasi dengan sektor lain nggak sih Bu terkait dengan SEP ini? SEP kolaborasi ya. Terkait dengan pengumpulan dan pengumpulan pemanfaatan data, betul. Jadi untuk kegiatan sensus pertanian termasuk di sini survei ekonomi pertanian, kami tidak bekerja sendiri. Iya. Yang sekarang itu eranya adalah koordinasi dan kolaborasi. Jadi itu akan kerja lebih baik dan lebih sesuai, tepat ya untuk dalam pencapaian hasil. Kami BPS itu berkoordinasi di masing-masing tingkat. Kalau di BPS pusat itu dengan Kementerian Pertanian, dengan Kementerian Kelautan, ya, KKP Perikanan ya, kemudian dari lingkungan hidup. Gitu ya. Nah di tingkat provinsi kami juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, kemudian Dinas Perikanan dan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Nah, di kabupaten tentunya ini
OPD kan masing-masing kabupaten ada struktur Iya. sendiri ya, jadi pasti yang berkaitan. Jadi kami harus berkolaborasi dalam melaksanakan sensus dan survei-survei rutin kami. Ya. Ditambah juga asosiasi, ya. Jadi kami berkoordinasi dengan asosiasi. Kalau khususnya di pertanian itu ada champion cabai. Apa itu, Bu? Jadi asosiasi ini yang menangani pengusaha-pengusaha cabai. Ada juga Ada. ternyata ya. Iya. Ini bidang percabai-cabai juga ada Ada. ternyata ya Bapak Oh, Ibu itu ya. sangat mempengaruhi. Cabai itu bisa mempengaruhi inflasi, Mbak. Iya, punya peran. Karena orang Indonesia itu suka cabai. Betul. Iya. Cabainya juga maunya cabai segar. Iya. Terus kemudian ada APMI, Asosiasi Bawang Merah Indonesia, yang ada di Jawa Barat. Kami juga koordinasi. Iya. Jadi itu yang kita perlukan, tidak bekerja sendiri. Jadi eksternal, stakeholder eksternal akan kita gandeng bersama. Mari kita bersama-sama sajikan data berkualitas. Jadi tidak hanya tugas BPS sendirian ya Bu ya, Betul, tapi ya. semuanya juga saling terlibat ya Bapak Betul, ya. ya. Gitu. Saya kembali ke Pak Edi dulu nih Bu. Ya. Pak Edi, untuk masyarakat di Kabupaten Pekalongan nih Pak Edi, data apa yang bisa dimanfaatkan dari hasil pendataan SEP ini Pak Edi? Ya, jadi kalau data SMP sekali lagi kita memang bicara pertanian. Ibaratnya kita dalami pertanian ini seperti apa sih? Ke masalah pendapatannya, biaya-biayanya, sehingga kalau seseorang ingin, kira-kira saya punya ide ingin menjadi petani nih. Nah, sebetulnya apa yang perlu kita siapkan? Manajemen pengelolanya, kemudian pembiayaan yang mesti akan dilakukan, kemudian kita berusaha melihat di pasar, orang lihat pasarnya kemana. Kalau misalnya saya mau terjun di kegiatan ekonomi pertanian itu sendiri, khususnya peternakan atau apalah ya, pertanian kan banyak. Kita harus paham dulu, nanti proses bisnisnya akan seperti ini, proses produksinya ini, pemasarannya seperti ini, biaya yang diperlukan ada beberapa. Kemudian mungkin perlu cash flow yang model seperti apa ya, sehingga kita masyarakat itu paham nanti. Ini bagi masyarakat umum kita tahu lah. Bagi pemerintah ya jelas lah ini gitu ya. Pada poin mana sebetulnya pemerintah itu bisa masuk membantu masyarakat petani untuk lebih mensejahterakan petani. Jadi apa yang kira-kira diperlukan petani ya, supaya mereka tambah baik, pertanian produktivitasnya meningkat, apa biaya produksi bisa ditekan, misalnya masalah pakan, masalah pupuk ya, distribusinya supaya baik, bagaimana supaya kadang-kadang kan ada ditanya Bu ya, tanya apa kendalanya, misalnya distribusi biaya pupuk atau misalnya pakan, atau justru pertanyaannya bagaimana pemasaran gitu ya, pemasarannya seperti apa, kemana memasarkan. Gambaran ini kan jadi sangat bagus nih, bagi pelaku petani ataupun bagi pemerintah, atau malah mungkin bagi kalangan muda nih, kan sekarang lagi musim namanya petani milenial. Kalau dulu kita bayangannya petani itu tua-tua ya, Pak ya. Sekarang banyak mulai ada petani milenial. Nah, mereka kan juga perlu tahu nih apa sih seluk-beluk pertanian itu, supaya ada kesiapan dari mereka ketika mereka masuk ke dunia pertanian. Masuk saya nih Pak, sedang berencana juga nih meneruskan sawah aja. Iya Pak, kalau ada rencana gitu nanti kalau datanya udah selesai pahami nih. Iya Bu ya. Tata kelolanya seperti apa, pemasaran seperti apa, pembiayaan seperti apa, biaya yang diperlukan seperti apa. Nah, itu pasti. Karena anak muda ini yang nanti meneruskan ya Bu, sebagai generasi penerus bangsa juga. Dan nanti kalau petaninya tua-tua semua udah nggak ada, terus siapa yang petani? Nanti kita yang produksi beras siapa? Produksi tanaman pangan siapa? Hortikultur siapa kalau nggak ada petani? Kalau nggak ada petani ya Pak ya. Iya. Luar biasa jasa mereka untuk semua orang ya Pak ya, karena kita semuanya mengkonsumsi orang Indonesia pangan, nasi, betul sekali. Nah, masih ke Pak Edi nih, saya juga punya data nih yang sudah saya dapatkan nih Pak Edi. Perekonomian di Kabupaten Pekalongan Pak Edi selama ini kan didominasi oleh sektor industri pengolahan Pak Edi.
baru diikuti sektor pertanian. Nah, Betul. selama beberapa tahun terakhir ini, produksi industri tekstil terpantau juga menurun ini Pak Edi, termasuk di Kabupaten Pekalongan ya. Pabrik tekstilnya ini kolaps ada beberapa Pak Edi di bulan Juni, tepatnya tanggal 6 tahun 2024. Bagaimana nih menurut Pak Edi terkait dengan fenomena ini? Apakah ini juga bisa mempengaruhi secara signifikan struktur ekonomi di Kabupaten Pekalongan ke depan? Ya, itu data yang tadi sampaikan, data tahun 2023 barangkali ya. Iya. Memang kalau kita melihat struktur ekonomi Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, industri itu besarnya lumayan besar. Ya. Jadi sekitar 30%. Kemudian diikuti oleh sektor pertanian. Tadi saya sambil bisik nanya industrinya pasti yang banyak sampai 30%. Karena secara nasional pun itu share-nya hanya 18%. Jadi yang 19 sampai 20 itu paling tinggi juga industri. Ternyata ada industri tekstil itu besar. Nah, ini tekstilnya katanya kolaps nih tadi. Ya, pasti nanti akan berpengaruh ketika kita menghitung pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ya. Tadi kolapsnya baru saja kan. Iya. Dampaknya tentunya nanti share-nya akan turun. Tadi yang tadinya mungkin 30% bisa jadi akan turun menjadi berapa nanti, tapi terlihat kalau datanya sudah ada, termasuk juga ketika bicara pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonominya kalau nggak salah tahun 2023 itu berapa, 5%, ya 5,14%. Nah, jadi mungkin ini kan baru kemungkinan mungkin ini akan turun. Nah, bagaimana kemudian penyelamatannya kan, karena secara nasional juga industri tekstil kita kemudian impor barang tekstil juga cukup mempengaruhi kondisi ekonomi industri tekstil kita. Kalau misalnya ada kebijakan pemerintah untuk melindungi industri tekstil kita lebih baik. Pertama, kadang-kadang permasalahannya adalah kita kalah bersaing ya dengan produk luar, terutama dari sisi harga. Nah, saya nggak tahu persis ya. Kalau produk luar itu kok kenapa bisa murah gitu? Ya, apakah mereka lebih efisien atau itu saya. Nah, tapi kita memang perlu melindungi, karena kalau bagi Kabupaten Pekalongan sendiri tentunya banyak bekerja di dalamnya kan. Kita harus peduli lah bagaimana. Apakah misalnya kita dengan menggalakkan kampanye ke masyarakat supaya memakai produk dari Pekalongan sendiri, tekstil kan. Kalau dari dulu kita terkenal Pekalongan batiknya dan sebagainya, jeansnya, jadi harus dikampanyekan barangkali memakai produk dari Pekalongan untuk menyelamatkan cinta produk dalam negeri, termasuk cinta produk Pekalongan ya Bu. Siap. Nanti jangan lupa Ibu mampir ke toko-toko batik yang ada di sini, termasuk jeansnya Bapak Ibu. Kalau ada rekomendasi toko boleh Pak, nanti boleh ngajak kita nih Pak sebagai guest. Iya Bu, jadi memang tidak hanya batik tapi juga Kabupaten Pekalongan memiliki sentra jeans yang berkualitas juga, betul Bapak Ibu. Di daerah mana? Banyak di daerah Kedubuni dan sekitarnya banyak. Ke Bu Dias lagi nih Bu Dias, tantangan sejauh ini Bu yang dilakukan oleh tim Intan apa nih Bu? Ya, tantangannya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh kami yang menjadi tugas tanggung jawab kami adalah karena semua pendataan BPS itu kan kita harus melakukan dari hasil wawancara, hasil dari responden kita. Nah, cakupan dari kegiatan tim Intan itu selain rumah tangga, responden kita rumah tangga, petani, karena ada survei upinan gitu ya, itu ke perusahaan berbadan hukum, baik perusahaan pertanian dalam arti luas tadi ya, perusahaan perkebunan, perusahaan peternakan gitu ya, terus kemudian perusahaan industri, pertambangan, energi, konstruksi. Nggak tahu ya, kalau namanya perusahaan itu ya, apalagi perusahaan besar itu pasti birokratif banget untuk mendapatkan datanya, kan bersifat rahasia. Ini BPS itu ya untuk
kok bertanya detail sekali. Kayak wartawan gitu ya. Dia bilang ya Bu ya. Ya, kami harus memberi, ya itu tantangan kami, harus memberi benar-benar pemahaman, literasi kepada responden kami untuk apa sih tugas BPS. Kemudian data yang disajikan, yang diminta dari perusahaan itu terjamin tidak kerahasiaannya. Kami sampaikan bahwa rahasia data yang disajikan, yang diberikan kepada BPS itu jaminannya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Jadi rahasia. Dan BPS menjamin itu, bahwa data yang diberikan pada BPS semua kerahasiaannya akan terjamin. Dan sesuai dengan Undang-Undang Statistik, BPS juga menyajikan datanya tidak data individual, tetapi bersifat agregat. Agregat itu penyeluruh. Ya, apakah itu tingkat kabupaten, kota, provinsi atau nasional. Jadi itu. Jadi perusahaan ayo gitu, jangan takut didatangi petugas BPS. Karena petugas kami BPS tidak ada hubungannya dengan pajak, tidak ada hubungannya. Ya, jadi terus hasilnya juga itu bersifat agregat. Jadi rahasia terjamin. Dan itu akan berdampak kepada perusahaan sendiri. Kalau datanya nanti dihasilkan tadi yang Bapak Putih sampaikan ya, pertumbuhan ekonomi apa itu datanya masuk, itu lebih mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya, sehingga pengambil kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan untuk penelitian masyarakat itu bisa digunakan untuk kebermanfaatannya luar biasa gitu. Jadi itu jadi apa namanya, tantangan kami adalah khususnya di perusahaan. Tapi bukan berarti yang rumah tangga nggak ada tantangan ya Mbak. Mbak tahu sendiri, kami ada salah satu tugas survei ubinan, gitu ya. Ubin di sawah gitu ya. Misalnya konteksnya komoditasnya padi ya, pangan nih. Petaninya nggak punya HP gitu. Nanti kapan panennya itu juga nanti dada, mengetahuinya tahunya dada. Ya. Kemudian sekarang itu petani itu ada yang diijonkan. Nah, terus ada lagi petani itu ditebaskan. Nah, berarti kan kami harus berhubungan dengan pengijon juga, berhubungan dengan penebas juga. Ditambah lagi sekarang tantangannya alat panen, mesin kombi. Ya Bu ya. Kombi harvester itu. Adanya teknologi juga berpengaruh. Betul. Tantangan kami, iya. Jadi itu harus juga kami berkomunikasi dan koordinasi dengan pemilih-pemilih operator kombi itu. Gitu. Iya, jadi tantangannya ya Bu ya. Tantangannya memang untuk mendapatkan data berhubungan juga dengan banyak orang, perusahaan ya Bapak. Dibutuhkan kesabaran yang luas dan strategi betul sekali agar kita bisa dapat data, terus juga apa namanya, orang yang kita atau responden itu juga merasa nyaman ya Bu ya ketika memberikan data ya Bapak ya. Gitu. Karena data itu nanti digunakan untuk kebijakan yang berikutnya. Ada lagi sedikit ya tambahkan. Secara umum ya, bahwa kegiatan BPS itu penyedia data statistik ini gunanya bukan hanya di internal di dalam negeri, tetapi juga berstandar internasional yang digunakan datanya. Seperti tadi untuk sensus pertanian SEP itu secara global itu juga itu diminta di apa namanya FAO ya. Organisasi Food Agriculture Organization, itu lembaga dunia, itu untuk bisa membandingkan dengan apa namanya negara lain. Dari hasil sensus pertanian ini, SEP ini ya, ini ada beberapa indikator pertanian. Jadi selama ini untuk Sustainable Development Goals itu belum bisa disajikan khusus data yang berhubungan dengan pertanian. Jadi dari hasil ST 2023 dan SEP 2024 akan menghasilkan itu beberapa indikator yang hubungan dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Itu ada apa namanya, istilahnya indikator 2.3.2 itu terkait dengan pendapatan petani kecil berskala kecil. Indikator 2.4.1 itu terkait dengan apa namanya, pertanian berkelanjutan, gimana pertanian dengan luas lahannya, jumlah petaninya itu, agar pangan itu terjaga secara global dunia.
jadi memang luar biasa sekali nih petugas dari BPS ya, harus teliti, harus sabar juga ya Bapak Ibu. Iya betul. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu pastinya ya, dan juga teman-teman BPS yang lain ya Pak ya, gitu ya. Karena bagaimanapun ini tanggung jawab besar yang harus dilakukan ya Bapak Ibu. Untuk kemajuan Indonesia pastinya, dan tentunya. Iya ya Bapak Ibu ya. Dan kemajuan Kabupaten Kabupaten Pekalongan. Boleh tepuk tangan untuk Kabupaten Pekalongan. Pekalongan lebih maju ya. Iya, Pekalongan maju. Pekalongan yang setara seperti yang sering digaungkan oleh Ibu Bupati kita. Sejahtera, adil dan merata ini. Oh, gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, apa sih Bu Dias dukungan yang diharapkan untuk kesuksesan SMP ini? Tentunya kami melakukan dukungan dari pemerintah daerah ya, di masing-masing tingkat. Kami di provinsi berkolaborasi dengan beberapa OPD, asosiasi, kemudian tentunya pimpinannya karena PJ Gubernur ya, sekarang kan masih PJ Gubernur, itu juga memberi mengajak masyarakat juga untuk khususnya di Jawa Tengah itu, ayo untuk mensukseskan SEP ini, survei terkait dengan pertanian lah intinya. Dan di tingkat kabupaten kota, masing-masing kepala BPS kabupaten kota berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait, pemerintah daerah, bupati, wali kota. Mari kita sama-sama bangun data khususnya di pertanian untuk menghasilkan data yang bermanfaat untuk Indonesia maju. Amin ya rabbal alamin. Semoga tidak ada kendala yang berarti ya Bu ya. Amin. Dipermudah ya Pak ya. Siap. Waduh, kita sudah dikode nih, tinggal beberapa menit lagi nih Bapak Ibu. Padahal masih asik nih. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak Edi. Pak Edi, pertanyaan terakhir nih. Nah, berdasarkan data lagi, karena berbicara soal BPS, kalau kita ngarang nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Semuanya harus real. Iya. Berdasarkan data BPS nih Pak Edi, angka pengangguran tergolong rendah ya, 3,23%. Lebih rendah 2% dibanding angka nasional. Namun jika disandingkan dengan angka kemiskinan Pak Edi, kemiskinan di Kabupaten Pekalongan ternyata cukup tinggi gitu ya, sekitar 9,67%. Bagaimana nih menurut Bapak Edi terkait dengan fenomena ini dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menurunkan angka kemiskinan Pak Edi? Ya, jadi memang kalau kita bicara pengangguran yang cukup rendah, kita memang mengukur pengangguran dari suatu survei yang namanya survei Angkatan Kerja Nasional, mengukur kegiatan dia mencari kerja dan sebagainya, bekerja. Kemudian kalau kita lihat, kalau 3% itu kan sebetulnya kecil ya. Kecil. Memang kalau melihat 3%-nya kecil, tapi kita juga harus lebih mendalamin lagi, apakah para pekerja yang bekerja tadi, yang sisanya gitu, apakah bekerja penuh, kan ada bekerja penuh, ada setengah pengangguran dan sebagainya gitu. Ini yang barangkali banyak juga masyarakat kita memang tidak termasuk kategori pengangguran, tapi pekerjanya itu di bawah jam kerja normal. Ini yang kalau pekerja yang di bawah jam kerja normal ini yang kemudian kalau dari sisi pendapatan akan sedikit ya, meskipun dia kategorinya bekerja. Kan kita mengenal 1 minggu itu 35 jam ya kalau standar. Kalau di bawah itu ada yang kerja yang di bawah 20 jam dan sebagainya. Nah, tentunya ini juga banyak. Nah, kemudian juga banyak pekerja kita yang secara produktivitasnya ya, sehingga kurang mampu untuk memenuhi dari sisi pendapatan, mampu memenuhi kebutuhan dari rumah tangganya. Ini yang jadi PR yang bagi kita. Bagaimana kemudian meningkatkan produktivitas para pekerja, dan tentunya akan berdampak pada pendapatan mereka sendiri, dan kemudian kalau sudah dampak pendapatan tentunya akan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga mampu mengurangi tadi kemiskinan. Jadi kemiskinan memang diukurnya dari pengeluarannya sebagai pendekatan dari pendapatan. Jadi pengeluarannya seperti apa, konsumsinya seperti apa, itu sebagai ukuran untuk mengukur rumah tangga atau penduduk itu masuk kategori miskin atau gitu. Barangkali itu. Seperti itu ya Pak ya. Statement closing mungkin Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, sudah dikode nih. Iya. Dari Pak Edi mungkin harapan besar disampaikan untuk yang melihat konten kita hari ini, untuk sobat data, ternyata ya panggilannya ya, sahabat data.
Oke, sahabat data kalau untuk panggilan akrabnya teman-teman BPS gitu ya. Kalau kita mitra RKS. Jadi dimanapun Anda berada, apa yang disampaikan Kak untuk mereka ini Pak? Ya, untuk mitra RKS maupun sahabat data, kita memang mesti meningkatkan literasi kita terhadap data. Karena data itu penting ya. Jadi kita tidak bisa membuat program, komentar apapun itu tanpa data yang valid. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan pemahaman dan kemudian ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh BPS, serta juga berusaha untuk memahami setiap data yang dihasilkan oleh BPS agar tidak salah menafsirkan, tidak salah komentar dan sebagainya. Kita tidak bisa mendasarkan sesuatu dengan fenomena atau apa yang tidak terekam lewat data yang valid ya. Semoga kita semua berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang data, literasi data dan sebagainya sebagai bentuk tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan peran kita untuk kemajuan daerah kita masing-masing, ya, terutama di Kabupaten Kalongan. Seperti itu ya Pak ya. Untuk dari Ibu Dias, pesan harapan disampaikan untuk teman-teman kita nih Bu yang sedang melihat tayangan hari ini. Ya, untuk sahabat data ya. Jadi mari sahabat data, jadilah kita agen data. Ya. Karena setiap orang kita bisa menjadi agen data apapun yang bermanfaat. Apakah itu tingkat kecil ya, keluarga, daerah, RT, ya, apapun yang tambah lagi yang besar kita yang bersifat nasional maupun internasional. Mari kita manfaatkan juga data. Ya. Silahkan kalau untuk khusus data dari BPS, website kami terbuka, silahkan dimanfaatkan. Nah, untuk yang ke depan kita semua memerlukan data, jadilah kita agen data. Seperti itu. Terima kasih Bapak, Pak Edi dan juga Bu Dias sudah bersama kami, banyak sekali informasi yang diberikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Dan mitra RKS beserta sahabat data dimanapun Anda berada, mudah-mudahan banyak informasi yang Anda dapatkan hari ini, dan mari kita sama-sama mensukseskan, saling berpegangan tangan untuk majunya Indonesia ya Bapak Ibu. Dan saya Yudi Sarana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya, sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.